pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Udah pada sarapan? Belum. Oh, kenapa belum sarapan? Ibu belum masak. Oh, alah. Besok lain kali sarapan dulu ya. Ya. Kelas 4. Siap. Ya. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar bersama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Yes, semangat semua ya. Di sini kalian kabarnya baik? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rizka. Kenapa Rizka? Bolos. Sakit perut apa bolos? Bolos, Bu. Coba nanti ibu tanyakan ke ibunya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke anak-anak, sekarang yang bajunya belum rapi bisa dirapiin dulu. Sudah Bu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Bukti, Bu. Oh ya, Mas Lutfi, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Sudah selesai, terima kasih Mas Lutfi. Untuk pada hari ini kita akan belajar mengenai keadaan geografis dan pengaruh kekayaan alam pada lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini supaya kalian lebih bisa mengidentifikasi pengaruh letak geografis dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya. Nah, sebelum kita mulai, kita bisa menyanyikan lagu wajib dulu. Anak-anak boleh berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita gerak bersama. Terima kasih, berhenti kembali. Nah, anak-anak, di sini ada nggak yang tempat tinggalnya di daerah pantai? Enggak. Oh, karena nggak pernah di daerah pantai ya? Ya. Dekat pantai apa? Pantai Mas. Pantai Samas. Dekat banget apa? Berapa menit kira-kira dari 5 menit. Wah, dekat ya. Kalau di daerah dataran tinggi ada? Ada. Mbak Desi di mana? Di Gunung Kidul. Dataran rendah ada? Ada. Ada. Mbak Dea di mana? Di Kerten dan Tiwana Klaten. Oh, Klaten ya. Klaten sana dekat Candi Prambanan ya? Betul, Ibu. Di sini tempat tinggal kalian itu dari berbagai ya geografis ya. Nah, di sini ibu punya percakapan 2 orang. Siapa yang mau membacakan 2 orang? Saya, Mbak Fatma dan Mbak Desti bergantian ya. Pasar ini unik ya, semua yang dijual di sini ini asli dari daerah sini loh. Selain karena kita juga daerah kita
hasil pertanian dan Nah, di sini terima kasih Mbak Desi sama Mbak Fatma udah membantu membacakan. Dari yang dibacakan Mbak Fatma tadi, karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Di sini bisa dilihat ya bahwa apabila kita berada di lingkungan pegunungan atau tempat tinggal kita berada di lingkungan pegunungan atau dataran tinggi, maka akan banyak menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan. Nah, di sini kita akan belajar tentang ini ya. Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Ada yang tahu nggak apa bentang alam itu? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Tahu Ellen? Tidak tahu. Ya, Ibu jelaskan ya. Bentang alam itu adalah letak geografis suatu wilayah atau alam yang mempengaruhi pada hasil sumber daya alamnya. Oke, ada yang paham tentang bentang alam? Sudah ya, bisa dipahami ya. Bentang alam tersebut. Nah, bentang alam itu ada banyak sebenarnya. Ada misalkan pantai, dataran tinggi, dataran rendah, terus sungai, waduk, dan masih banyak lagi. Tapi kita hari ini cuma mau mempelajari pantai dan dataran tinggi serta rendah. Yang pertama ada pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Biasanya ada yang pernah ke pantai? Nah, biasanya kalau di pantai itu udaranya bagaimana? Sejuk, panas. Panas ya, anginnya kencang. Panas, anginnya kencang. Terus habis itu air di pantai itu agak lengket ya biasanya kalau Asin. ya asin, lengket. Benar. Nah, apa saja sumber daya alam yang tersedia di daerah pantai? Nah, sumber daya alamnya yang ada di daerah pantai apa? Ikan, terumbu karang, terus apa lagi? Garam, laut, garam ya. Garam itu terbuat dari air laut yang diolah dan menjadi garam. Terus apa lagi, ada yang tahu? Rumput laut. Rumput laut itu bisa dijadikan apa? Jelly, agar-agar. Agar-agar, jelly. Ada juga rumput laut yang dijadikan sebagai kosmetik. Biasanya dijadikan sebagai lipstik. Nah, bisa juga kita olah jadi makanan ya, buat es buah gitu, es manis itu. Tahu. Selanjutnya ada yang tahu apa lagi sumber daya alam yang tersedia di pantai? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Ya, kalau nggak tahu nanti bisa kita pahami bersama ya. Sedangkan mata pencaharian penduduk daerah pantai itu apa? Nelayan. Terus Petani garam. petani garam, ya betul. Ada yang tahu lagi? Biasanya kan kalau di pantai itu jadi objek wisata. Nah, kalau jadi objek pariwisata itu ada yang jualan. Nah, itu bisa jadi mata pencaharian sebagai pedagang ya. Pintar. Gimana? Itu nggak serius Iya, ya. ya, yang serius ya. Oke, kemudian kalau daerah pantai itu kira-kira wilayah pantai itu bisa dimanfaatkan sebagai apa? Tadi Ibu sudah katakan wisata, pariwisata. Selain pariwisata, bisa sebagai
permukaan bumi yang terletak 200 meter dari permukaan laut. Oke, terima kasih Mbak Dea. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang terletak 200 meter dari permukaan laut. Berarti itu di atas laut atau di bawah laut? Atas laut. Di atas laut ya, jaraknya sekitar 200 m. Kalau di dataran rendah itu apa mata pencarian penduduk dataran rendah? Petani. Tani. Terus apa lagi? Apa ya? Tani. Terus ada yang pedagang juga. Pedagang. Apa? Jasa. Jasa, menjual jasa. Biasanya kalau di dataran rendah jasanya apa, Mas? Guru. Guru? Di dataran tinggi juga ada guru loh, Mas Lutfi. Apalagi? Panen. Apa? Panen padi. Panen, ya, yang tani ya. Tani, pedagang, menjual jasa, terus industri juga bisa. Industri itu nanti maksudnya ke pabrik ya berarti di dataran rendah. Nah, kalau pemanfaatan wilayah di dataran rendah, ada yang tahu? Sesuai dengan mata pencahariannya tadi, kalau jadi petani berarti pemanfaatan wilayah di dataran rendah itu apa? Pertanian. Pertanian, perkebunan, sawah, Peternakan iya Mbak Bu. ya bisa peternakan. Terus kemudian apa lagi pemanfaatan wilayahnya? Perkantoran. Perkantoran, terus pabrik tadi ya, untuk bidang industri tadi bisa dibuat pabrik. Kemudian objek pariwisata bisa nggak? Bisa. Bisa ya, objek pariwisata. Nanti dataran rendah ini hampir sama dengan dataran tinggi. Kalau biasanya kalau di dataran rendah itu suasananya bagaimana sih? Panas atau dingin? Panas. Terus anginnya kenceng nggak kayak di pantai tadi? Tidak sekencang di pantai ya. Ya. Suasana udaranya juga sejuk. Kemudian ada dataran tinggi. Ada yang mau bacakan? Bu. Ya boleh. Dataran tinggi, wilayah dataran yang terletak sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Ya terima kasih Mbak Helen. Dataran tinggi itu wilayah dataran yang terletak sekitar 500 m di atas permukaan laut. Nah, ini berarti sama yang dataran rendah tadi tinggian yang mana? Dataran tinggi ya. Kalau dataran rendah tadi letaknya sekitar berapa? 200. Kalau dataran tinggi sekitar 500 dari permukaan laut, berarti lebih tinggi. Dataran tinggi ini bisa dikatakan juga daerah pegunungan. Nah, kalau ada yang pernah main ke gunung? Pernah Bu? Pernah ya? Nah, kalau di waktu Mbak Dea di gunung itu gimana udaranya waktu di gunung? Dingin Bu. Anginnya kencang, sejuk, dingin, enak ya. Tapi biasanya lebih dingin dari dataran rendah karena memang letaknya berada lebih tinggi daripada dataran rendah. Nah, kemudian apa mata pencarian penduduk dataran tinggi? Apa? Nggak jauh beda sama dataran rendah tadi. Kebunan ya, kebun teh biasanya. Terus ya kebun teh. Kalau di Magelang itu ada kebun loncang, itu juga dataran tinggi. Terus apalagi selain perkebunan, apalagi selain jadi petani kebun?
di sana juga menjual jasa. Biasanya di objek-objek wisata itu nanti ada jasa. Ketika para wisatawan kecapean untuk naik jalan kaki ke atas, itu biasanya ada jasa ojek, ya ojek untuk mengangkut wisatawan naik ke atas. Kemudian apa lagi selain itu? Selain petani, ojek, pedagang, apa lagi? Perikanan ya bagus. Perikanan kalau di daerah, perikanan itu biasanya di dataran rendah. Ya, yang udaranya masih cocok, airnya juga tidak terlalu. Peternakan ya bisa, peternakan tidak jauh beda sama dataran rendah tadi ya. Sedangkan pemanfaatan wilayah dataran tinggi nanti jadi objek wisata bisa. Terus jadi perkebunan ya, perkebunan. Terus apa lagi ada yang tahu? Kira-kira kalau di dataran tinggi itu bisa nggak kalau dijadikan mall? Ya, Bisa? Bisa tidak? nggak tahu. Bisa tidak? Penginapan. Penginapan bisa. Penginapan ya. Kalau mall nggak bisa ya karena letaknya tidak strategis. Kalau di dataran rendah ya bisa. Ya biasanya tapi letaknya ada di kota-kota gitu. Di sini Ibu punya LKPD atau lembar kerja representatif yang harus kalian kerjakan. Ini sifatnya secara kelompok, jadi dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1. Terus ini kelompok 2. Nah, pada LKPD yang telah Ibu berikan, kalian harus menuliskan sumber daya alam yang terletak pada tempat tinggal kalian masing-masing yang sering kalian temui. Misalkan kelompok sini tadi dapatkan dari daerah pantai, Mbak Desi dari daerah dataran tinggi ya, tinggi. Nah, kira-kira mau ambil pantai atau dataran tinggi? Nah, nanti dituliskan SDM yang ada itu apa, begitu. Begitu juga dengan kelompok 2 ya. Ya, untuk waktu mengerjakannya diberikan 10 menit, kurang tidak? Cukup ya? Nah, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Ini ambilnya daerah apa? Oh, daerah dataran rendah ya. Ya Bu. Kelompok 2 ada yang kesusahan? Ya, menyebutkan minimal 5. Ini Minimal 8 5. Bu. Gimana? Udah 8. Udah 8 ya, lebih bagus. Kalau mau tambah lagi boleh. Apa kira-kira? Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Nah, karena sudah selesai, ada yang mau ice breaking? Mau.
dua, Bu. Oke, kelompok 2. Silakan. Perwakilan aja nggak apa-apa, baik. Ayo maju. Langsung dibacakan aja ya. Ya. Ya, dibacakan. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang berada di daerah sekitar. Yang pertama ada jeruk nipis, padi, tebu, sapi, kambing, cabai, udara, dan tanah. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Sumber daya alam yang berada di daerah sekitar, yaitu yang pertama itu ada tanah, ikan lele, air, padi dan pare. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan sumber daya alam yang terdapat di daerah sekitar. Ya, di sini selanjutnya Ibu mempunyai lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, ini kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Itu ya, Bu. Ya. Oke, untuk Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan
Nah sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa